Amado teman-teman mulai baca salah kakas tuh kami di pasu hamunaro buat ini mulai ada baca jadi invite pe ang guru ay mual dari sudah potota jelas sahak matong bikin sahak matong dohono nasa sahak mat parsa ulian sahak parorasan sahak panggabian tupahan itu hata tuhirau selalu jadi mau tuk pesikat nong guru arung doha teman dong bulu ni jabi-jabi itu bulu ni malah harna molo tuk sono pesikat ni dek kena bahasa kami lasma rohamun ada mau betul tulang mulai ada mau guru jadi soni betul tulang bulu di nama muhai ulam nauli di ulam naring gedi tadi pala manukuk nyayo asa buha matutuak kana uli naring gatupan nyamat matu ribata di ulam tiri begas sadaro alani raja nami raja guru takas tutu di naring masih pangar kita mang masalah bagi semete raja nami naring membidak tangnya nauli mau guru alani ala amur na mampuan saparari ho anu terus tanya ko do tonggo tahu julitannya kok do baru tamak paham jadi mak kamu mak julitannya gabe mak tulang alani pinasama tangyang law masih pangar tu amak pedi tahu tima roha saya dibagi sudah wah terus marwata juli bagi kan ada yang nami peringgap bahasa nomor haba masali bonakikam Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus di parahatu Tuhami Rusudina nasa ringgan dohot asin rohami di marogoton boy hami martung di bagas ni tulang nami ula-ula nami Raja Situmayang alani orang nami ma mangido hami siyang hasirepon ni rohanami ang Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus adorak solawar pihami korhat tubagas dioromi dinalaw madalo pamasumasun para sa ribeo ni anak ko ni Guriami marhite-hite na koso tumulo magtok kami ang Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus mamuhay siyang sa luhut na nasa parangulon namin mamuti pa sa ngapoko di manugoton. Alay pos, dorohanan. Horo na madjuloy hami sa surina di nasa ulong namin di manugoton. Alani ko ho matok pa sa ton namin sa homa na mga liagbugo di hami di sa reryon na mga liyan tiurniyari na mga liyan sa luhut na nasa nariko di ulong namin di sa reryon. Alani maratsara marsibuha-buhay mahami manang pamubawon calon pengantin ni anak ko ni Guriami marhite-hite keluarga ni tulang nami Raja Situmayang luas mahami manopoti sudina na sa hangurangan do pardosan nami asa tamahami di sararyon madjalo pasu-pasu do pangurupyaw ni bisanhut na sa silon na radi si panganon do sinumot pinatupa asiro tolong neroami magkorong maon gogonay baru di hami mamuji pasang poko olak nyon rodi saliling niling na marhite-hite Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus martanya kami amin jadi itu asa sonima tulang natulang sikiti masih apa golang-golang pengarau na molusong rope di marogoton acara sarapat di kita Tuhan mah na mangalian pasu-pasu na malihat marjo maita jadi asal pakai hand rumah itu jadi kita nama dong itu bu di sorta jalan dan dong itu sikat itu bu di sikangan saya nama guru ada bagi mana alay na pinari Mata kamabara matilah mau itu matilah mau tidak betong dogon kami program sosial kami tangnya kami kata mama masuk baru matang kasuna tidak ada nilai 2 bintang kan oke 3 kali kecil-kecil aja kecil-kecil aja tambah merawat kono kan bangusuk lihat Tuhan lihat macam turun ke dalam minum
Halo. Selamat salawat. Semangat aku. Iya, Mas. Kita kalau nama puasna. Tujuh maho masih amin-amin tolongan tongon lapak hijau masih pukul-pukulan tongon subat di Robia tongon deke upau-upau kamu Yan, Burukon Buru namo gabi mamora kamu tujulannya riot mamora cakap mamora mariamu satu tahun dua rumah tangga guna di tempat Tuhan mak. Amin. Agak gini biar kelihatan mukanya. Iya. Udah sampai duluan ke keluarga. Sama makan lah ya. Makan lah ya. Lanjutkan ya. Terus sih. Paribannya si Kasowit. Silangin aja deh. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean Just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to Asa dulu kita matangian mah puji-pujian amo dia umma subah roh nami tuho ali di batang sama nami marabang dari dunia ala unsur kami saya ulang naik-naik di dalam Tuhan untuk melihat kami buat kami pengarang yomu bisa jauh alai sunaria di Tuhan neng hukum sidungi udah kami connect nami ada Boston jorong lau manaruhon sian pun nami lau mentalo pasu sian margite na kosong di sebelah dorong alani yang Tuhan pengani ami di batasan perjalanan nami asa sonang sekali bukan dari Tuhan di perjalanan saat di Tuhan salihuna atau daun nami berdasar dari pasatan masuk tanam berbagai pasal omang maramon dari Tuhan tangan maknidon menjadi nami kalau kami kurang masa buat just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. Saat joloran di Josude, asa gue masuk, ibarat manok kode, mulu ngapas, asa gue masuk, sudah jadi diukur pemanos jalan dia, jadi bola berjalan, kor ada tambahan satu ya, jadi korama habis korama,
habis korama langsung kor gabungan. Iya. Ya, bisa langsung korama kor gabungan. Puji usah kami oleh Tuhan disalur tingkat di basam nong pinasahat mudi permulun nami di manugoto oleh Tuhan ima di dan yang memuka par saripeon anak ni Buriami oleh Tuhan ima anak menami Jayakin Brandon Silitonga dobat guru nami Gabriela Malta Gloria Situmea tuhodo pasaton nami oleh Tuhan salhubna acara nanek kupatu pahami di acara pemberkatan Ibu Diami Omali Tuhan nama dongani kami Omali Tuhan namian di tonga-tonga nami asa martupai salubna di bagasan menasini rohak di ruasni parbadiai parsahalai jala toktong do pasahaton nami suhu nami na dua ya kapulau nanek sulau nasida piari Tuhan non duksip pulsian pamasu-masuonon kau mana sedotong mandongani jalan waktu pas di bagasan asini roham nang masuk mahamil Tuhan tu bagas joromi dongani hamil Tuhan upasa tami diri nami dodo pamuna badai marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ya. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita ke saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita sambut bernyanyi dari buku PT nomor 505, Las Rohaku Rohaku. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu, dan Kau melihat kedua saudara kami ini, Jayatin Brandon Sulitoma dengan Gabriela Malta Gloria Borsidona, yang bermaksud melangsungkan isilan kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa pemudaan dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Persilakan dulu. Kita sambut dengan diri mata nomor 235 ayat 1 dan 2. Kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai landasan pada ibadah pernikahan dari Jayatin Brandon Sulitoma dengan Gabriela Malta Gloria Borsidona. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari keluarga Sulitoma dari Bali dan keluarga Sitomiam dari Jakarta. Ini sesuatu hal yang luar biasa, dan kita dipertemukan bukan di Bali dan bukan di Jakarta, tapi di Kalimantan. Ini dia. Ini strategi apa ini? Saya bilang ke Ella, kamu ke Kalimantan kerja, tapi dapat suami, jadi dua dapatnya sekaligus. Juga ya yakin dapat kerja, dapat istri. Ya, ini berkatnya luar biasa. Karena itulah kita bersuka cita dan gembira, bahagia hari ini. Maka saya mengajak kita semua
wajah kita harus smile, penuh dengan sukacita. Jangan ada yang terkeruk-keruk, jangan ada yang marah-marah, tetapi kita penuh dengan kebahagiaan. Terutama kalian berdua. Tapi kalau capek nanti, sedikit aja semuanya ya. Nanti masih ada sampai sore. Nanti. Iya, yang kami kasihi saudara-saudara keluarga Silitonga dan Sungai. Firman ini sangat indah, dan inilah yang menjadi landasan pernikahan berdua dan sekaligus untuk keluarga besar. Bahwa ini yang disebut dengan rencana. Bagaimana pun ceritanya, dimana ketemunya, dan cara seperti apa mereka berkenalan dan menjalani persahabatan sampai jadi seperti ini, itu semua hanya rencana. Yang pasti ini adalah rencana Tuhan. Karena ini rencana Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan akan membentuk, menyertai, menyelamatkan kalian dalam perjalanan Tuhan. Tentu dengan satu syarat, asal kalian selalu berada di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Karena itu kita mau membahas sekarang soal pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan komitmen, melainkan inisiatif dari Allah itu sendiri bagi manusia sejak masa penciptaan. Jadi ini perintah. Jika demikian, mengapa akhir-akhir ini banyak kasus perceraian terjadi kalau ini adalah rencana Tuhan? Yang salah siapa dan persoalannya di mana? Ini yang kita perlu lihat. Lebih parahnya, perceraian tersebut dilatar belakangi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, kasus ekonomi lah, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pengingkaran akan janji setia. Dan akhir-akhir ini banyak yang menyebabkan perceraian itu karena judi online. Ini dia persoalannya. Dari survei, kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama dalam perceraian. Karena itu jauh sebelum ini terjadi, Tuhan mengatakan kepada anak-anak, jauh segala kekerasan, amarah. Karena ini awal dari perceraian. Geram, marah, lalu saling mencaci maki, saling memfitnah, saling membuat satu sama lain menyakiti. Itu yang penting, karena satu hal yang bisa mengikat perbedaannya sangat signifikan ini antara suami dan istri, nanti kita bisa dengarkan. Tetapi karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ini dia. Dan yang paling tidak menyenangkan, rumah tangga yang bercerai bangga pula mengatakan karena tidak ada kecocokan. Hanya dengan alasan tidak ada kecocokan. Bagaimana kita tidak bisa cocok kalau kita tidak belajar untuk saling mencocokkan diri? Jadi yang dipersalahkan adalah karena tidak cocok. Bangga mengambil jalan cerai, dan masing-masing yang lucunya merebut hak anak asuh. Inilah kita saksikan setiap hari dalam masyarakat kita. Setiap pasangan cerai tidak merasa malu, bahkan pamer dengan perceraian. Lupa mereka bahwa pernah mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Dan ketika janji suci itu dilanggar, sebenarnya kita sudah
pernikahan acaranya meriah, penuh dengan kebahagiaan, tapi kemudian pernikahannya tidak sebahagia acara pernikahan, redup seiring berjalannya waktu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus perihal hubungan suami istri untuk menciptakan sebuah pernikahan yang indah. Yang pertama, seorang istri harus tunduk kepada suami dengan rasa hormat kepada suami, seperti kepada Tuhan. Jadi istri itu diminta supaya menjadikan suaminya kepala rumah tangga dan mengikuti bagaimana para ulama telah memberikan kepemimpinan dalam rumah tangga itu. Tentunya orang yang kita hormati adalah orang yang bertanggung jawab. Dan kalau suami tidak bertanggung jawab, bagaimana kita menghormati? Tapi jangan salah, disitulah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak baik manusia itu seorang diri kata Tuhan. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Yang kedua, seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi Tuhan. Kasih yang harus dimiliki oleh seorang suami adalah kasih yang mau berkorban untuk istri. Kasih yang tidak egois, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi melayani, tapi melayani. Yang ketiga, menerapkan prinsip satu dan lain. Suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Jika istri menderita, suami harus merawat dan ikut merasakan penderitaan. Dan sebaliknya, jika dalam pernikahan suami istri menerapkan prinsip yang tiga ini, suami tidak mungkin menyakiti istrinya, karena itu adalah dagingnya sendiri. Membuat acara pernikahan menjadi indah adalah hal yang mudah, murah waktunya. Tapi membuat perjalanan pernikahan yang indah bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang, murah dulu. Sebuah pernikahan tidak dinilai dari megahnya penampilan, baik dalam acara, dalam ibadah, tapi bagaimana perjalanan pernikahan itu sendiri. Pada prinsipnya tujuan orang menikah adalah bahagia dan begitu. Lalu bagaimana jika tidak bahagia? Apakah harus berpisah? Apakah harus menyesal? Apakah harus bercerai? Kita tidak selalu bahagia dalam rumah tangga. Tidak selalu. Kadang-kadang ada hal-hal yang sangat buruk yang kita hadapi dan coba-coba. Tetapi bukan berarti ketika tidak bahagia, lalu kita dengan cara yang simpel mengambil jalan, kalau begitu kita berpisah. Penyebabnya macam-macam. Tapi Tuhan memandang pernikahan ini sebagai proses pembentukan atau pendewasaan masing-masing untuk saling memahami, saling memperhatikan, saling mengerti. Oleh karena itu, dalam pernikahan kudus, Sacred Marriage pernah berkata, Tuhan merancang pernikahan untuk membuat Anda suci lebih daripada membuat Anda bahagia. Jadi kekudusan rumah tangga menjadi sesuatu yang pokok dalam perjalanan rumah tangga. Dari situlah akan datang banyak kebahagiaan. Hanya sekedar bahagia belum tentu suci. Tetapi jika sudah suci, sudah pasti bahagia. Oleh karena itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan.
memiliki kehidupan yang mengandalkan Tuhan dalam perjalanannya oleh masing-masing pasangan. Kebahagiaan tidak didapat dengan mengejarnya, tetapi sebaliknya kebahagiaan merupakan hasil tambahan dari pencarian kita untuk berjalan bersama Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, maka akan mengalir kebahagiaan yang tidak kita pikirkan akan datang. Saat melakukannya, kita akan menemukan kebahagiaan yang sangat mendalam yang tidak dapat diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Itulah yang dimaksud Daud ketika dia berkata, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung pada Mazmur 34 ayat 9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung. Oleh karena itu menjadi penting diingat bahwa memasuki pernikahan bukan sesuatu yang gampang, walaupun merupakan idaman kita semua. Pada orang tua, maunya aku ini panggolimanya, bulimanya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah siap? Sebab apapun ada pernikahan, kalau kesiapan anak-anak juga belum, kalau dipaksakan malah merusak. Tapi terlalu siap juga nggak selesai-selesai. Jadi mau dah, lalu waktu umur nasi ini mau dari hari mau dua-dua kita sekarang itu Tuhan sujudkanlah dulu anak kami. Oleh karena itu sebagaimana kapal yang berlayar dalam lautan luas, Tuhan arsitek dari semua ciptaan. Tidak ada satu pun dari seluruh ciptaan yang dirancang mendatangkan kecelakaan. Tetapi dikatakan di sini, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancanganku. Aku membuat rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau mengatakan kecelakaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari rumah tangga itu. Kalau Anda berantakan bukan dari Tuhan, tapi Anda sendiri yang membuat. Kalau Anda menderita bukan dari Tuhan, tapi kita sendiri. Perancangan damai sejahtera. Itu yang menarik dari teks kita. Semua diciptakannya adalah baik. Karena itu setelah menciptakan manusia pada hari terakhir disebut, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dan firman ini kita belajar untuk percaya pada setiap rancangan Tuhan, termasuk rencana Tuhan atas hidup kita. Bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Karena itu jika kita mengikuti pimpinannya dengan segenap hati dan percaya bahwa Tuhan turut serta bekerja mendatangkan kebaikan, maka kita akan dikaruniai masa depan yang penuh harapan. Itu yang tadi penegasannya. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan tidak berjanji jalan kita akan selalu mudah, tetapi Ia menjamin rencananya bagi kita pada akhirnya akan baik dan membawa harapan, seperti yang dijanjikan kepada bangsa Israel dalam Gembala. Janji itu tidak pula berarti bahwa kebaikan akan datang secara otomatis. Kita tetap memiliki pilihan untuk mengikuti jalan Tuhan dan menyerahkan hati kepadanya. Nah, dalam situasi sulit, Dia akan memberikan penghiburan dan pertolongan. Itulah yang kita yakini dari Tuhan. Melalui nasi ini kita didorong untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika kita melakukannya, Dia berjanji akan selalu ada dan menyerahkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih saya yakin berada Selitongan dan Gabriela Malta Gloria Austumia, kalian dipertemukan Tuhan bukan secara kebetulan, tapi ada dalam rancangan Tuhan. Pertemuan itu mengubah sekarang. Jadi bukan kebetulan
kebetulan ya, bukan kebetulan di satu perusahaan, tapi satu perusahaan itu adalah Tuhan berdoa. Dan ketika kita bicara, kita terbuka dan kita tahu Brandon ini sangat mencintai Del. Ya, itu senyumnya luar biasa. Awalnya Ella menolak. Ini berani banget sih. Ibaratnya mau ibu mama mengelia menawarkan si ya. Tapi lama-lama masih tertarik dia. Rupanya benar seperti namanya, dia berjaya. Dia yakin, dia berjaya. Kukejar kau sampai kemana? Akhirnya dulu lagi, wah kasihan ya, harus diterima nih. Ternyata itulah kita rancangan Tuhan, seperti itu perjalanannya. Akhirnya diterima dengan senang hati. Jadilah pernikahan ini. Nah, jadi saya melihat di sana nih di jalan Tuhan ini ya, tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Itu dia rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ini harus meyakinkan kalian bahwa ini kedepannya kalian akan menerima berkat-berkat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi persoalannya jangan manja. Artinya saya selalu katakan kepada kalian, ini perusahaannya mereka ini kan ketat nih, ada sifat kerja. Jadi kita belum mau menghargai dia kan. Kerja hari Minggu juga ada. Tapi bagaimana mereka bersekutu dengan Tuhan walaupun bekerja pada hari Minggu. Kalau gue kamu ke gereja, jauh kamu bersekutu. Ada dulu live streaming nih. Jadi sekarang itu semua bisa ada. Ya, masih kamu ke bapak, kalau bapak masuk live streaming juga, biar kami bergereja di rumah. Masih isi kan. Orang itu sering masuk live streaming, apalagi kalau gabungan ya, dengan pakaian cantik-cantik begini, waduh. Gabungan ya? Kok kita ya? Dua ya? Gabungan dan orang amat. Ingat kita, oh iya, itu artinya apa? Ingat hari Minggu, ingat orang tua. Kalau bapak pun, saya pasti ikut mendengarnya. Di mana? Di Kalimantan. Lewat apa? Live streaming. Itu menjadi prinsip teologis dari perkara. Nah, ini yang menjadi kebanggaan juga bagi orang tua. Mau bapak masuk dong mama di paduan suara, berarti kan mereka ingin anak-anaknya juga ikut seperti itu di gereja yang ditempati. Mudah-mudahan apa bisa ada dari dua si Jaya ya, atau masuk kuat ini dan syukurilah karunia Tuhan yang dihadirkan untuk yaitu suami dan istri. Itulah pasangan hidupnya untuk selamanya. Jagalah itu, lindungilah dan berdoa kepada Tuhan. Selamat ribu dan rukun Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini di mana anak Tuhan saya yakin Brandon Silitonga dengan Gabriela Mata Gloria sebelumnya sudah berada di hadapan untuk menerima pengukuhan pernikahan mereka melalui berkat yang sebentar lagi akan Tuhan sampaikan kepada mereka.
Akhirnya Tuhan mempertemukan hati mereka dan saat ini dipersembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengikat dan meresmikannya agar mereka menjadi keluarga yang bahagia. Sebagaimana firman Tuhan yang kami jadikan sebagai renungan pada saat ini dalam Yeremia 29:11, kami mempercayai sebagaimana Kau bersabda kepada umat-Mu, sebab Aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Jadilah sesuai dan lakukan anak-anakmu yang dua ini, pada keluarga Sitomea dan keluarga Silitmo, juga pada kami semua yang hadir di sini, yang ikut serta bahagia menikmati indahnya karya Tuhan yang Maha Agung melalui pertemuan dua acara adatnya, resepsi yang sudah dipersiapkan oleh keluarga kami untuk Tuhan sempurnakan semua pihak yang datang dan memberikan kontribusi di dalam acara ini. Biar Tuhan berkati agar semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kapanpun anakmu dan Yakin dan Gabriela berangkat ke tempat di mana mereka nanti akan tinggal dan bekerja di Kalimantan, biar tangan Tuhan selalu mengiringi perjalanan hidup keluarga ini. Berkati juga orang tua di Jakarta dan di Bali, supaya mereka juga tetap berdoa untuk anak kami agar kelak bahagia untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman lagi, ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka,
tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegerahan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Jayakin Brander Silitonga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Gabriela Malta Gloria Hurusitumea menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dan dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Gabriela Malta Gloria yang telah dipilih saudara Jayakin Brander Silitonga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jayakin Brander Silitonga menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, Ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala
kami menyampaikan sertifikatnya. Satu hal yang harus jadi catatan, tidak boleh terselenggar. Sertifikat dari gereja. Yang kedua, ini belangko nih, bukan sertifikat, bisa diajukan nanti. yang kedua, dalam pergumulan pasti selalu manusia, pasti ada selalu, karena selalu kembali ke Alkitab. Jadi inilah menjadi pedoman hidup kita setiap hari membaca Alkitab dan menjadi acuan hidup kita. Kami sampaikan untuk dibaca bersama-sama. Ada jadwalnya untuk dibaca 1 tahun harus bersama-sama. Kami terima. Lihat foto wanita bawah pengantin, tolong kursinya digeser dulu untuk sebentar. Oh,
Salativitas yang UGD nomor 160 ayat 126. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bulan
dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now here